Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Priandana dengan NIM 2101202. Di sini saya akan mempresentasikan dan bagaimana cara menggunakan tools Versak. Yang pertama, di sini saya akan membahas teori terlebih dahulu. Apa itu tools Versak? Nah, Versak adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Tools ini memungkinkan pengguna untuk menangkap dan memeriksa apakah paket data yang mengalir melalui jaringan. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis Versak. Yang pertama itu ada Versak Standalone, yakni versi utama yang diunduh dan diinstal di komputer atau laptop untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Yang kedua ada Versak Plugin, di mana user dapat menginstal plugin atau ekstensi untuk Versak yang menambah fungsionalitas dan kemampuan dalam menganalisis paket data sesuai dengan kebutuhan jaringan yang lebih detail. Yang ketiga di sini ada Versak sistem operasi. Tools ini dapat diinstal di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac, dan Linux. Yang keempat ada T-Sax, yakni berbasis yakni versi baris perintah dari Versak yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan sebuah analisis jaringan melalui terminal atau shell. Nah, ini sangat berguna di lingkungan server atau ketika diperlukan otomasi. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri Versak. Yang pertama ada analisis paket secara real time. Versak memungkinkan pengguna untuk memonitor jaringan secara langsung dan menangkap paket data yang dikirimkan di jaringan. Yang kedua ada pemfilteran paket. Nah, pengguna atau user dapat menggunakan filter untuk melihat hanya paket-paket tertentu seperti berdasarkan protokol, alamat IP, atau port yang terlibat. Nah, yang ketiga ada penyajian visual. Versak menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca, termasuk detail paket, statistik, dan grafis untuk analisis yang lebih lanjut. Dekode protokol. Versak mampu mendekode banyak protokol jaringan dan menampilkan informasi yang relevan seperti HTTP, TCP, DNS, dan lainnya. Nah, kemudian ada ekspor data. Versak memungkinkan pengguna untuk mengekspor data yang ditangkap ke dalam berbagai format, misalnya format CSV, XML, atau PCAP untuk analisis lebih lanjut. Nah, sini ada laporan statistik. Versak dapat menghasilkan laporan statistik yang mencakup analisis lalu lintas, protokol yang dominan, dan lainnya. Nah, kemudian ada cross platform. Versak dapat berjalan di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan macOS seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian open source. Versak ini adalah tools open source yang memungkinkan pengguna untuk memodifikasi dan mengkustomisasi perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada contoh kasus penggunaan Versak. Yang pertama, mengidentifikasi masalah koneksi jaringan. Contoh kasus seorang administrator jaringan yang menerima keluhan dari pengguna tentang lambatnya koneksi internet. Nah, terdapat sebuah solusi dari Versak. Dengan menggunakan Versak, administrator dapat menganalisis paket data dengan menemukan bahwa adanya paket yang hilang atau respon yang sangat tinggi. Nah, kemudian terdapat hasil yang ditemukan adalah masalah jalur komunikasi yang mengarah kepada perangkat keras. Ini dikarenakan perangkat kerasnya rusak. Lanjut, di sini saya akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan tools Versak. Tools Versak.
Yang pertama-tama itu kita ketik tool Versak. Nah, Versak. Sebelum itu saya akan implementasi bagaimana cara mengetahui sebuah email dan password yang ada di plafon website dengan keamanannya itu not secure atau menggunakan HTTPS. Yang pertama-tama, sebelum itu saya menggunakan jaringan WiFi. Jika kalian menggunakan selain WiFi, di sini bakalan ada tertera dan akan ada grafik. Nah, di sini saya menggunakan WiFi dan adanya grafik. Yang pertama itu saya klik WiFi, kemudian saya melakukan start capturing paket. Nah, sorry. Registernya ada permasalahan. Saya ulang lagi. Nah, di sini setelah saya melakukan start, sini saya di sini berdasarkan akan menangkap jaringan-jaringan apa saja, yaitu yang pertama ada frame 1, number section, TCR rival, time. Nah, kemudian sini ada Ethernet, kita ada destinasi. Nah, saya di sini CTE. Nah, di sini ada internet protokol yaitu versi 4. Kemudian saya masuk ke web yang tadi saya jelaskan. Di sini ada namanya web test PHP fullweb.com login PHP. Di sini saya coba membuat admin 20 passwordnya admin 123456. Nah, sini saya akan melakukan proses login. Nah, jika sudah melakukan proses login, maka saya kembali ke tools Versak ini, kemudian saya stop menangkap atau saya stop start ini di tanda merah ini, yaitu namanya stop capturing paket. Sini sudah melakukan stop capturing paket, itu ada banyak paket sekali. Nah, yang pertama itu saya akan mengetikkan HTTPS ya, karena tadi not secure. Saya coba HTTPS HTTP. Nah, kemudian saya klik submit atau next. Nah, di sini saya akan mencari gate-nya dulu. Gate-nya dulu ya, dimana ada frame 2040 Ethernet 1. Kemudian ada epochnya, rival time-nya. Nah, kemudian sini ada Ethernet II. Nah, tadi saya juga jelaskan menggunakan CTE. Kemudian ada internet protokol versi 4. Kemudian ada transmisi protokol. Nah, source protokol 54851, di sini portnya 80. Kemudian sini ada hypertext transfer protokol, jadi mana gate-nya tadi itu dengan kode ini hostnya. Nah, kemudian di sini ada respon sama sih seperti tadi. Nah, di sini ada post. Nah, di sini ada post yaitu
user info tadi .php yang akan kita melakukan request method post, request URL nya ke userinfo.php. PHP ini bahasa pemrogramannya ya, PHP. Kemudian ada contact links nya. Nah, kemudian di sini ada status kodenya 302. Nah, sekarang kita coba cari password yang tadi. Semoga ketemu. Semoga ketemu, yaitu coba saya cari dulu. Di sini dia ada. Oh, jadi tadi sih di post user info di satu application. Nah, sini ada HTML from URL. Nah, yang kita tadi di sini setelah melakukan proses login. Nah, ini ada HTML from URL. Nah, sini kita udah ketemu form itemnya itu ada unnamed. Nah, tadi saya memasukkan admin 202020. Kemudian pas itu artinya password adminnya itu 123456. Nah, jadi dengan memakai tool Versa ini kita akan mengetahui bagaimana proses pengguna itu melakukan login dengan menangkap jaringan-jaringan yang kita melakukan stop tadi. Nah, kemudian sudah didapatkannya. Kemudian coba sekarang menganalisis. Nah, di sini banyak banget atau banyak sekali paket-paket yang tadi tertera ya. Ini ethernetnya protokol version. Baik, di sini saya akan ingin melanjutkan lagi bagaimana cara mengetahui email dan password untuk sebuah admin dengan menggunakan website yang berbeda. Nah, sebelumnya itu saya menggunakan website yang tadi secure. Nah, yang ini ada website lagi dengan nama Firewall Authentication. Di sini juga dia keamanannya itu kurang atau not secure. Nah, yang pertama-tama itu seperti biasa kita melakukan jaringan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Nah, yang dimana di sini grafik WiFi ini sangat tinggi. Kemudian setelah itu kita melakukan start capturing paket. Nah, kita tunggu dulu. Sini seperti biasa banyak banget jaringan-jaringan yang tertangkap. Itu ada 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dan seterusnya. Yang pertama terdapat ada frame 1 yaitu section number, service ID. Yang kedua ada internet 2, internet protocol version, internet control message protocol version 6 atau V6. Nah, setelah kita melakukan penangkapan ini,
kita akan melakukan stop penangkapan itu dengan kotak merah ini yang bernama stop capturing packet. Mohon maaf, sebelum itu jangan stop dulu, kita akan ke browser. Nah, di sini saya coba akan pakai username 1212, passwordnya 123 123 123 123, continue. Mohon maaf, sini kalau ada text version word 6. Coba saya ulang dulu. Nah, saya masukkan admin 2020@gmail.com 202023, lakukan continue. Nah, ini sudah selesai melakukan proses loading. Sekarang kita lihat ke tools Wersak. Sekarang kita lihat ke tool Wersak. Nah, sini kita ketikkan http. Nah, yang pertama itu ada port http://1 frame 296 dengan epoch arrival time, protocol in frame, controlling rule. Sini ada internet 2 yang menggunakan GTE tipe IPv4. Sini ada internet protokol juga version 4. Nah, dimana ada different service 0x00. Kemudian sini ada transmisi kontrol protokol. Nah, source port-nya 55 512. Jadi saya konfirmasi dulu seperti sama hal yang tadi. Sini ada hypertext protokol, HTTP-nya, host-nya, connection. Nah, kemudian sini ada get. Ini biasa ada frame-nya 114.17.536, interface ID, encapsulation tipe internet 1, arrival time, UTV arrival, FO arrival, timesheet packet. Sini ada version 4, different service file. Nah, sini ada transmission control protocol, ada source portnya 5553, sensor port 80, steam indexnya 50, configuration-nya komplit. Sini ada HTTP 1 PNG, frame-nya 1587, Ethernet 2, Ethernet protokol version 4. Nah, transfer protokolnya 14. Nah, di sini ada frame-nya, banyak sekali frame-nya. Nah, di sini ada protokol, langnya 18727, konten tipenya image atau PNG. Nah, di sini ada beberapa nama grafis, PNG signature, image header, textual data, image text chunk, image file. Nah, coba kita buka dulu sebelum mengetahui password, kita buka image header. Nah, di sini ada image headernya, width 50, height-nya 267, bits depth-nya, lalu tipe compression method, filter method. Nah, kemudian ada visual textual data, ada len-nya 25, jokes-nya teks, keyword-nya software, tag-nya Adobe. Nah, di sini ada image flag data chunks, lengthnya 18633, chunks-nya dat. Nah, sini ada image trailer, len-nya 0, chunk-nya IND. Nah, kemudian sini ada HTTP 120. Nah, sama
Nah, sekarang coba kita lihat dulu ke get post. Nah, di sini ada no-nya itu 591.85.789.290. Terus satu IP-nya 192.168.1.5. Destination-nya 254.5.9. Nah, protokolnya HTTP. Langnya itu 773. Infonya ini post. Nah, kemudian kita akan mengetahui atau melihat email dan password tadi yang kita loginkan. Nah, oh mohon maaf, di sini sebelumnya saya ternyata sudah melakukan testing pelatihan tadi dengan username tadi min1212@gmail.com, password 1223. Kemudian, nah, barusan saya juga dapat melakukan login, yaitu ada admin 2020. Nah, di sini sudah terlihat admin2020@gmail.com, for itemnya password 202023. Sama juga web yang pertama tadi saya untuk latihan, yaitu not secure. Nah, yang web kedua juga sama, not secure. Nah, sekian dari presentasi saya untuk bagaimana cara menggunakan tools Inmeka, tools Wireshark. Sorry. Terima kasih.